Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini kita mau beribadah roki. Sebelumnya ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkatikan kakak-kakak yang di gereja, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Dia baik, aku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Hari ini kita beribadah online adik-adik. Kita berjumpa kembali bersama Kak Erwin dan Kak Ike. Kakak sebelumnya rindu kepada kalian untuk kita bersama-sama beribadah. Tetapi karena kondisi yang ada, kita tetap ya ibadah online di rumah. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap anugerah dan setiap perlindungan yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kami akan memuji dan mempermuliakan nama surga. Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari segala jahat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ada satu pertanyaan untuk kalian. Sebelum kakak mengajak kalian untuk memuji Tuhan, kakak mau bertanya, Kak Egi masih ingat nggak ya di sekolah minggu ada tokoh Alkitab yang kecil, mungil, tapi dia menang melawan raksasa. Siapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Emang siapa, Kak? Tunggu dulu. Oh, ada yang angkat tangan itu di rumah. Siapa ya kira-kira ya jawabannya? Salah. Bukan itu jawabannya. Kak Egi tahu. Siapa Kak Egi? 1, 2, 3. Daud.
bersama-sama Kak Ferkin dan Kak Ike di sini akan mengajak adik-adik untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik sekali lagi kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat dan juga kesehatan yang Tuhan berikan setiap hari. Tuhan, terima kasih atas setiap jalan dan anugerah yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap firman yang diberikan Tuhan itu bisa menjadi kekuatan dan semangat bagi kami. Ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Jo dalam ibadah online Rocky Rock Mataram. Sebelum kita mendengarkan kisah firman Tuhan, mari kita berdoa. Kalau ada yang bersama dengan Papa Mama, juga mari Papa Mama kita berdoa sama-sama. Kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau duduk dengar kisah firman Tuhan.
dan mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang kami harus pelajari dalam hidup ini? Menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang patuh, anak-anak yang dengar firman Tuhan dan melakukannya dan diberkati Tuhan. Papa mama juga diberkati bersama dengan kami. Kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, adik-adikku dikasih Tuhan, Kak Jo mau tanya dulu. Siapa yang pernah tahu profesi seseorang yang berbaju hitam, jubah panjang, ya, kalau ini hitam tapi tidak polos, ya. Jadi ada putih di sini. Kalau zaman dulu pakai rambut yang khusus, rambut muter-muter. Siapa yang tahu profesi ini, pekerjaan orang ini apa? Dan kalau dia berbicara, keputusannya selalu diakhiri dengan tok, tok, tok. Palu. Siapa yang tadi? Siapa yang tahu? Tukang bangunan? No. Siapa ayo? Tukang apa? Tukang servis AC? Oh tidak ada. Ya. Siapa dia? Hakim. Hakim. Hari ini adik-adik, Kak Jo mau memberikan satu pelajaran penting. Jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri itu apa ya Pak? Main-main bersama Pak Hakim? Mana ada yang bisa berani main-main sama Pak Hakim? Ya. Main hakim sendiri itu gimana ya contohnya? Ya, mari kita lihat pelajaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24. Dari ayat 1 sampai 34 ini kita akan belajar tentang seseorang yang melakukan kebaikan, yang rajin melakukan tugas. Saat itu dia sudah jadi panglima perang. Gagah. Punya pedang, punya perisai, gagah. Namanya Daud. Panglima perang, rajanya pada waktu itu Saul. Ketika Saul pulang perang, ya, banyak rakyatnya berseru begini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Ya, tapi ketika Daud pulang perang, adik-adikku dikasih Tuhan, rakyat-rakyatnya berserunya begini. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ada yang nyeletuk begini. Kalau Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Wah, lebih banyak adik. Berlaksa-laksa itu 2 kali lipatnya dari ribu-ribu, ya. Jadi lebih banyak. Nah, ketika Saul dengar hal seperti itu, Raja Saul ini panas hati, jengkel. Kok Daud disayang sama rakyat ya? Kok Daud sering menangan ya? Kok Daud hebat ya? Sedangkan dia merasa iri hati. Adik-adik, kisah yang kakak mau memberikan pelajaran pada adik-adikku yang di rumah adalah berawal dari ketika Daud mengejar, Saul mengejar Daud, ya. Saul itu mengejar Daud untuk apa, adik-adik? Supaya Saul dapat membunuh Daud. Sehingga yang ada hanya kekaguman kepada Saul. Jadi Saul pada waktu itu marah, iri hati, dengki, ya, geram. Kalau perlu Daud mati saja. Itu kata Saul. Kenapa Daud bisa tahu? Karena Daud sahabat dengan Yonatan. Yonatan itu anaknya Saul. Yonatan memberitahu kepada Daud, Daud, papaku nama yang Saul, papaku itu gak suka kamu, Daud. Papa ingin kamu dibunuh. Papa ingin kamu mati.
Itu kata Yonatan. Daud merasa terancam. Nah, adik-adik, kisah yang kita pelajari dalam 1 Samuel 24 ayat 1 dan sampai 30 ini, di mana saat Saul mengejar Daud di sebuah goa, dia kecapean, adik-adik Saul. Padahal di balik batu itu, Daud sedang bersama orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dihina, ya, di gua namanya Adulam ini. Saul capek dan dia tidur malam itu. Nah, ketika ada beberapa orang yang ikut dengan Daud, tahu bahwa Saul ada di sana, Daud dibisikin sama teman-teman yang lain. Hei, Daud, di sana itu ada Saul. Dia tidur, kecapean kejar kamu. Dia bersama dengan tentaranya, tapi tentaranya tidur di sono. Dia di belakang kita itu, di balik batu itu. Daud, katanya teman-teman ini, nih ada pedangnya. Bunuh aja, kesempatan kamu bunuh saja. Dia kan ingin kamu mati. Jadi ini kesempatan. Ada adik? Daud dengar itu. Daud dengar kesempatan. Daud rasanya bisa berkata gini, ya ini waktunya. Tapi ada adik, Daud tidak melakukannya. Daud ingat bahwa orang yang ditunjuk sebagai pemimpin adalah orang yang diurapi Tuhan, siapapun itu. Jadi adik-adik, papa mamamu pemimpin rumah tangga, orang yang diurapi. Ketua kelas juga orang yang diurapi. Guru kelasmu orang yang diurapi. Kakak pembinamu orang yang diurapi. Dia ada bersama dengan Tuhan. Jadi pada waktu itu ada Daud ingat itu. Lalu no. Daud tidak melakukan kesempatan. Untuk apa? Pegang pedangnya, bunuh Saul. Di sono ada. Tapi Daud tidak melakukannya. Daud tidak mau main hakim sendiri. Dia serahkan semua. Sebab hakim yang benar, hakim yang sesungguhnya adalah Tuhan kita, Allah semesta alam, Yesus Kristus Tuhan. Ada adikku yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau ada adik, saat ini mungkin dihina orang, saat ini mungkin engkau tidak disukai orang, mungkin ada musuh yang gak suka sama engkau, mungkin ada adik, ada orang yang benci sama engkau. Terus kemudian suatu ketika dia sendirian, engkau bersama dengan teman-teman, lalu ada kesempatan untuk membalas hinaan, untuk membalas caci makian dia. Terus engkau mau berpikir begini adik, ini kita kesempatan ngasih tahu teman-teman yang lain, biar orang-orang itu tidak suka, anak-anak teman-teman tidak suka sama dia, sehingga dia tidak punya teman. Aku jadi punya teman. No. Anak Rocky tidak demikian. Anak Rocky yang di rumah engkau ada adik tidak suka main hakim sendiri. Ketika engkau dicaci maki orang, hendak disakiti teman, hendak dibenci teman, tidak boleh balas benci dengan benci. Tidak boleh balas, tidak suka dia kepadamu dan kamu tidak suka dengan dia. Tidak boleh. No. Tidak ada, anak-anak Rocky tidak ada. Ketika dia benci, balas dengan kasih. Ketika dia nggak suka dengan engkau, tetap engkau berdoa buat dia. Katakanlah, Tuhan, engkau mengasihi dia. Itu harus ada pada adik-adik Rocky. Adik-adikku dikasih Tuhan, pelajaran hari ini. Ya, jangan main hakim sendiri. Hanya Tuhan, Yesus Kristus, yang akan menjadi hakim. Dan akan pasti membela adik-adik dan kita kakak semua. Tuhan Yesus memberkati.
Mari adik-adik kembali kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang paham betul ketika ada orang yang tidak suka, tidak pantas kami membalas untuk tidak suka dengan dia. Ketika ada orang benci dengan kami tidak layak untuk membenci dia juga. Sebab hakim yang benar, hakim yang sejati, hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Ketika kami mengalami ketidakadilan, ketika kami diberikan sebuah hal yang pahit dari orang lain, kami tidak mau membalasnya. Kalaupun ada kesempatan untuk membalas, kami tidak mau membalasnya. Sebab penghakiman datangnya dari Engkau ya Tuhan, bukan dari kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anakku, berkati kami semua, berkati papa mama yang juga ikut mendengar firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi bersama dengan Kak Jo, dan minggu depan bersama dengan kakak yang lain. God bless you. Haleluya.